Indonesia tengah was-was menanti kabar KRI Nanggala 402 yang sejak Rabu sore lalu hilang kontak. Pakar menyebutkan, hilangnya salah satu dari 5 kapal selam Indonesia itu akan berdampak mengerikan pada sistem pengamanan laut Indonesia. Padahal banyak yang menyebutkan, pengamanan laut Indonesia sudah memiliki celah rawan. Hairul Fahmi, pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies, ISESS, mengatakan, jumlah kapal selam yang dimiliki Indonesia sangatlah kurang. Menurutnya, jumlah ideal kapal selam Indonesia mencapai 12 kapal selam. Hal ini mengingat betapa luas laut Indonesia. Sementara itu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan, berniat berinvestasi lebih besar di bidang alutsista mahal. Namun, Prabowo bersikeras mencari alutsista yang tidak memengaruhi usaha pembangunan kesejahteraan, padahal anggaran Kemenhan jauh lebih banyak digelontorkan di program-program selain pengadaan alutsista, seperti dikatakan para peneliti. Dari angka ideal 12, Indonesia saat ini hanya memiliki 5 kapal selam, dan 2 diantaranya terbilang tua. Kecelakaan kapal TNI yang sudah uzur. Ternyata sudah ada 3 kecelakaan yang melibatkan kapal TNI tua selama 3 tahun terakhir. Menurut Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Yudo Margono, KRI Nanggala sendiri masih dalam keadaan baik dan telah menerima surat kelaikan sebelum dipakai berlatih. Padahal kapal tersebut dibangun 44 tahun silam di Jerman. Yudo juga mengklaim kapal sudah dipakai beberapa kali untuk menembakkan torpedo. Jadi, KRI Nanggala dalam keadaan siap tempur, sehingga kita kirim, libatkan, untuk latihan, kata Yudo dalam konferensi pers Kamis, 22 April. Kapal juga tercatat sudah dirawat, atau didocking di PT PAL, sehingga dianggap masih sangat layak. Tapi disebutkan oleh pendiri dan peneliti, Research and Operations on Technology dan Society, ROTS, Rifki Muna, peristiwa ini seharusnya menjadikan Indonesia lebih ketat menggunakan alutsista usia uzur. Dalam 10 tahun terakhir ini, ada kasus-kasus yang berkaitan dengan alutsista yang sudah tua dan berisiko kecelakaan, hilangnya prajurit TNI. Perlu ada safety rule yang strict, demi kehati-hatian, kata Rifki. Memang kecelakaan yang melibatkan kapal selam baru pertama kali terjadi. Namun sebelumnya sudah terjadi kecelakaan kapal lain yang sudah tua. Tahun kemarin saja, ada kapal perang TNI AL, KRI Teluk Jakarta 541 yang tenggelam. Kapal itu tenggelam di perairan arah timur laut Pulau Kangian, Jawa Timur. Kapal KRI Teluk Jakarta 541 sendiri sudah berusia 41 tahun saat tenggelam. Beruntung semua penumpang selamat dalam kecelakaan ini. KRI Teluk Jakarta dibangun oleh Feppenewerft, Wolgast, Jerman Timur, pada tahun 1979, untuk Angkatan Laut Jerman Timur, dengan nomor lambung 615. Kapal berjenis Frosch Type 108 ini, kemudian dibeli pemerintah untuk TNI Angkatan Laut, dan masuk armada pada tahun 1994. KRI ini termasuk dalam paket pembelian sejumlah kapal perang EKS Jerman Timur pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. KRI Teluk Jakarta bertugas sebagai armada pendarat bagi pasukan marinir TNI AL dan juga sebagai kapal pengangkut. Sayangnya kapal ini kandas dan tenggelam setelah dihantam gelombang tinggi di dekat Pulau Kangian pada 15 Juli 2020. 3 tahun lalu, tepatnya tahun 2018, terjadi peristiwa kebakaran dan tenggelamnya KRI Pulau Rencong di perairan Sorong, Papua Barat. Kapal itu sendiri adalah kapal tahun 1979. Beruntung semua penumpang selamat. KRI Rencong 622 yang terbakar hebat dan tenggelam di perairan Pulau Senapan, Sorong, Papua Barat, merupakan kapal cepat berpeluru kendali. Kapal perang ini dibuat di galangan kapal Tacoma SY, Masan,
Korea Selatan, pada 1979. Saat musibah terjadi, kapal ada di sana, dalam penugasan di bawah kendali Gugus Keamanan Laut, Komando Armada 3, TNI AL itu. Kapal lain dalam kelas yang sama adalah Krimandau 621, Kribadik 623, dan Krikeris 624. Cikal bakal kapal perang ini berasal dari rancang bangun kapal patroli kelas Dagger Asheville, buatan Amerika Serikat. Kapal dengan bodi dari aluminium itu, sehingga bobotnya ringan dan lincah, digerakkan mesin gas turbin General Electric, LM1500, selain 2 mesin diseluntuk kecepatan rendah. Jika semua sistem propulsi ini dioperasikan, dia bisa mencapai kecepatan 40 knot, setara 74,08 km per jam, untuk wahana darat. Fahmi kemudian mengatakan Indonesia perlu 12 kapal selam. Perairan kita luas. Ada 3 alur laut yang harus dijaga, dan sebagian di antaranya merupakan perairan yang dalam. Artinya, kita tidak bisa hanya mengandalkan patroli permukaan. Padahal kawasan kita ini juga ramai kegiatan di bawah permukaan, ujar Khairul. Secara kekuatan, kalau dibandingkan dengan negara-negara tetangga, memang bisa dibilang tangguh. Tapi dari segi kemampuan, menangkal ancaman, dan penegakan keamanan, armada kita masih jauh dari cukup. Pada awal tahun ini, misalnya, diberitakan bahwa ditemukan kendaraan nirawak bawah laut, Unmanned Underwater Vehicle, UUV, atau Sea-Glider di teritorial Indonesia, yang menurut pengamat militer, merupakan bentuk gangguan terhadap kedaulatan wilayah Indonesia. Dan kapal selam dalam jumlah yang cukup, akan lebih mampu menghadirkan efek deteran yang signifikan, bagi keamanan dan kedaulatan di laut. Persoalannya, anggaran kita belum bisa menjawab kebutuhan itu, tambahnya. Menhan Prabowo sendiri, dalam kesempatannya konferensi pers mengatakan, pengadaan alutsista itu terbilang mahal. Alutsista di bidang pertahanan memang cukup mahal, bahkan bisa saya katakan sangat mahal. Karena itu pimpinan negara selalu dihadapkan dengan dilema, harus mengutamakan pembangunan kesejahteraan, tapi menjaga kemampuan pertahanan, supaya kedaulatan kita tidak diganggu, kata Prabowo. Dikatakannya banyak alutsista yang karena terpaksa dan memilih pembangunan kesejahteraan, belum bisa dimodernisasi dengan cepat. Namun, Prabowo sudah menyusun rencana induk 25 tahun, guna membenahi urusan pertahanan. Tapi intinya memang, kita akan investasi lebih besar, tanpa memengaruhi usaha pembangunan kesejahteraan. Kita sedang merumuskan pengelolaan pengadaan alutsista untuk lebih tertib, lebih efisien, kata Prabowo.